Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini, kita akan bicara berkaitan dengan sholat, yaitu rangkaian dari proyek ibadah. Setelah kemarin kita bicara berkaitan dengan toharoh, kita bicara berkaitan dengan sholat. Langsung saja, saya akan menyampaikan berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan berkaitan dengan teori tentang sholat. Yang kedua nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan proyek ibadah, khususnya berkaitan dengan sholat. Oke ya, langsung saja saya sampaikan berkaitan dengan sholat secara singkat, padat, dan jelas, berkaitan dengan teori ataupun juga prakteknya. Sholat, arti dan kedudukan. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sholat dalam bahasa bisa ditemukan dalam surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan sholat dalam arti rahmat bisa ditemukan dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Adapun pengertian sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sehingga kalau bicara berkaitan dengan sholat, ya dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting karena yang pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dasarnya surat Al-Isra ayat 1 dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua adalah sholat adalah tiang agama. Nabi Muhammad bersabda, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Yang ketiga, sebagai tiang agama, maka sholat harus selalu ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan sakit, musafir, ataupun dalam keadaan perang. Yang keempat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Oke, sehingga berkaitan dengan sholat ini sesuatu yang penting. Berkaitan dengan sholat bisa dilakukan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa duduk, sholat bisa sambil berbaring. Ini contoh sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan ya berbaring ya di rumah sakit. Bisa kita lihat ini, nah ini kalau sambil duduk di kursi bisa dilaksanakan seperti ini. Kalau melaksanakan sholat tidak bisa dalam keadaan berdiri. Sehingga memang sholat itu ada kemudahan-kemudahannya dalam berbaring, sholat terlentang, sholat dengan isyarat kalau nggak bisa. Kalau udah nggak bisa apapun ya nanti akan disolatkan. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sholat. Urutannya yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sejurus bahu serta mensejajarkan ibu jari pada daun telinga sambil membaca Allahu Akbar. Ini ya, Allahu Akbar. Selanjutnya membaca iftitah. Iftitah itu pilihannya ada 3 ya. Silahkan nanti mahasiswa milih yang mana. Yang pertama yang biasa dipakai kalau di Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wassaji wal bara. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard
Anifa muslimang wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Iftitah ini bisa mahasiswa pilih, silahkanlah. Allahumma ba'id boleh, Allahu akbar kabiro boleh, wajah itu juga boleh, dipersilahkan. Setelah itu adalah membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Selanjutnya mulai rukuk, mengangkat kedua tangan seperti dalam takbir untuk melakukan rukuk. Selanjutnya rukuk, bacaan rukuk ada 3 juga, silakan memilih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subuhun kudusu rabbul malaikati war. Silahkan pilih yang mana. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud, nanti duduk dari berdiri ke setelah ruku ya. Sami Allahu liman hamidah, bisa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, silahkan pilih yang mana dari 3 ini. Selanjutnya sujud, bacaannya sama dengan yang ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selanjutnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subuhun kudusu rabbul malaikati war. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud, bacaannya hanya 1. Allahumma firli warhamni wajibni wahdini warzuqni. Selanjutnya sujud, bacaannya sama juga. Selanjutnya duduk tumak ninah sejenak, habis itu berdiri. Lanjut, bacaan tahiyat ya. Bacaan tahiyat itu yang pertama, baik itu nanti tahiyat kedua ataupun nanti tahiyat pertama ataupun kedua sama. At-tahiyatu lillah wassolawatu wathayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ketika tahiyat di awal bisa ditambahi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu berdiri. Pada tahiyat akhir bisa di sholat 2 rakaat, ataupun sholat 3 rakaat, ataupun sholat 4 rakaat, ditambahi untuk tahiyat akhirnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bacaan sholatnya bisa diklik ya. Contoh ini ya, nanti untuk yang bacaan sholatnya link YouTube-nya juga sudah ada ya. Untuk contohnya ini sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat, sholat sesuai tuntunan Majelis Tarjih dan penjelasannya. Semuanya ada di buku modul OSJIE ya. Gitu ya mahasiswa, berkaitan dengan sholat ini. Secara prinsip untuk teori mahasiswa bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, juga bisa diulang di dalam link YouTube, juga ada di dalam untuk praktek sholatnya, untuk bacaannya, sudah ada di link YouTube yang sudah ada, tinggal mahasiswa klik. Untuk tugasnya, mahasiswa melaksanakan sholat 2 rakaat ya setelah subuh gitulah. Selanjutnya nanti direkam, habis itu
rekamannya dikirim ke lensa Unisa. Demikian ya dari saya, Fastaghfirullah khairat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.